kalau emang lu berprestasi ya berprestasi aja gitu loh, nggak perlu kemudian orang disuruh-suruh. Oke, lu boleh ngeklaim bahwa infrastruktur kita bagus, kita berhasil nih, Jokowi berhasil soal itu. Oke, tapi ada yang perlu dilihat juga, yaitu soal kerusakan demokrasi. Kok nggak ada terima kasih Jokowi Ma'ruf ya? Iya, kasihan dong Pak Soalnya Wapres ini. Ma'ruf sekarang kan bantuin PKB. Ngaruh ya ternyata ya. Ngaruh. Oke, ya kalau di foto-foto juga bukan Jokowi Ma'ruf tapi Jokowi saya, dan kalau mau nambahin itu biasanya adalah Bu Iriana. ya Betul, kan? ya. Gitu. Nah, Muka lo itu dari tadi senyumnya kayak begini terus nih. enggak, gue senang di sini, jarang ngomong sekarang. Mana ada cara ngomong. Jadi ada cerita menarik juga soal pertemuan di salah satu tempat itu ya, soal relawan. Nah, di situ awalnya juga dibahas mengenai rencana tanggal 20 Oktober, Pram. Awalnya kan Jokowi begitu dia turun atau dari jabatannya atau begitu beralih ke Prabowo itu ingin diarak-arak dari DPR sampai ke istana begitu. Nah, tapi belakangan wacana itu batal. Kenapa? Karena yang pertama takut dianggap ada matahari kembar. Lalu yang kedua Matahari kembar itu siapa dan siapa? Jokowi dengan Prabowo seperti itu. Lalu yang kedua takut disorak-sorakin lah yang tidak enak kalau misalkan ada arak-arak itu dari Jakarta. Yakin apa sih, Sen? Apa Cak? Mulyono. Oh, mantap. Oh, Mulyono. Kepancing dia. Emang ada yang meneriakin dia Mulyono ya? Ada kan di DPD kan? Iya, iya. Gue seneng banget nih kalau pada Iya, buka-bukaan itu gitu. itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ya. Makanya nanti mungkin dari istana akan diantar langsung ke Bandara Halim gitu. Dari Iya. Halim akan menggunakan pesawat Citylink ya. Nah, ini menarik ini. Citylink ke Solo. Citylink ya. Ini berubah dong. Waktu itu kan kita bilang sebelumnya kita ada Kita pesawat hanya- komersil tapi berbeda mereknya. Iya. Cuman kita nggak nyebutin waktu Pesawat itu. biru ya, Garuda. Garuda. Berbeda-beda terus, Pram. Jadi sebelum Citylink kan sempat ada informasi dari Garuda lalu pesawat TNI begitu kan, Iya. militer. Lalu tadi per hari ini Kamis tanggal 10 Oktober itu Citylink. Citylink. Nanti mungkin selain di spill berubah lagi nih. Iya, jadi yang soal pesawat Garuda ini memang sebetulnya sudah disiapkan tuh Sen Pram. Jadi menterinya Jokowi itu ikut menyiapkan pesawat komersial Jokowi yang akan disewa, bukan disewa, tapi beli tiket lah, beli tiket, Di-booking semua tiketnya gitu. di-booking tiket, bukan semua, Oh, nggak semua. hanya sebagian aja. Jadi ini pesawat komersial, Pram. Jadi seperti dulu ketika Jokowi dari wali kota mau jadi gubernur itu naik pesawat komersial Iya. dan duduk di kelas ekonomi dan Dan dia juga setelah terpilih itu kan dia ke Singapura itu, ya kan, di situ dia juga itu yang acaranya Kaisang ya kalau nggak salah ya. Dia pun juga kayaknya, seingat gue sih menggunakan pesawat komersial. gitu. Ya, nah kan. ini pengen dengan konsep yang seperti itu gitu ya. Jadi sudah ada beberapa kursi yang sudah di blok gitu. Gue udah ngecek ke Garuda gitu dan mereka sampai meretiming jadwal penerbangan gitu dari 13.50 tadinya jadwal pesawat komersial dari Bandara Soekarno-Hatta, Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Solo, Bandara Adi Sumarmo Boyolali, itu jam 13.50. Tapi karena pelantikan itu sampai mungkin estimasi setelah pelantikan itu sampai jam 13 atau 12.30, kemudian mereka meretiming dari 13.50 jadwalnya menjadi jam 15. Sudah sampai sebegitu. Demi mengantarkan Jokowi ke Solo ya. Betul, ya. Tapi jadi kok di-retiming. itu teknisnya ribet banget ya. Sebetulnya kan ada gampang kan, telepon, gue butuh pesawat jet langsung Solo kan. Rasanya itu memang tidak sulit sih, Sen. tapi kan Enggak, itu kan sebenarnya kan nebeng aja. Oh. ya kan? ini nebeng Garuda. Terus Bayar ekonomi. Oh iya. Bayar negara gitu. Jadi demi presiden memang ini diatur semua gitu ya. Mengantarkan Jokowi ke Solo. Oke. Betul. Kenapa ke Solo ya? Ya mau kemana IKN? gitu kan. Itu kan masterpiece dari Kan seorang belum ada Jokowi. rumah masyarakat di sana.
kan Jokowi akan jadi masyarakat biasa katanya. Oh. Katanya. Mancing loh. Harusnya kan KTP-nya IKN 1 di situ. Kayak satu. 0,5. Oke, dia kembali ke Solo, gitu. Terus apa yang terjadi di Solo nanti kira-kira? Itu para relawan akan mempersiapkan upacara penyambutan gitu ya. Oh, Jadi begitu oke. dia menginjakkan kakinya di Bandara Solo, Adi Sumarno itu akan disambut Adi oleh Sumarmo itu bukan di Solo. di Boyolali. Boyolali. Setelah itu akan dijemput oleh para relawan yang konon kabarnya akan dipersiapkan 400.000 orang gitu ya. Wow, 400 Banyak ribu banget orang. gitu. Ya, Jadi nanti dari- padahal jumlah penduduk Solo itu nggak nyampe 600.000 loh. Ini 2/3-nya ya kan? Kan diambil dari mana-mana di Jawa Tengah itu. Oh, ada Jawa Tengah luas, pengerahan. pengerahan Ada massa. pengerahannya. Gitu. Mahal dong, mengerahkan orang sebegitu banyak kan mahal. Ya, diorkestrasi. Oh, diorkestrasi. Oke, siapa yang mau orkestrasi? Projo. Oh, Projo. Dan sudah diakui oleh Ketua Umum Projo. Budi Aris Setiadi di Setiadi. Kominfo. Oke. Mantap Mas Budi Ari. Ya kan? Tapi sebelum itu ya, kalau misalkan kita bisa memperhatikan berbagai media ya Pram, itu belakangan Jokowi sering meresmikan sejumlah pekerjaan pemerintah juga. Oh. Nah itu memang ngobrol sama beberapa narasumber, dia cerita memang ada beberapa proyek-proyek yang memang peresmiannya dikebut untuk diresmikan oleh Jokowi. Tapi udah selesai belum itu? Sudah selesai Oh, udah selesai. Ya, peresmiannya. nggak apa-apa dong berarti dong ya Nggak kalau udah apa-apa. selesai diresmikan gitu kan. Ya, oke, Tapi oke, yang oke. sentris seperti PDNS segala macam, PDNS itu Pusat Data Nasional yang ada di Cikarang itu belum bisa diresmikan oleh Jokowi. Karena Belum selesai. tidak ada detail-detail lagi. gitu. Kirain lu punya apa gitu lo cerita soal intrik-intriknya nggak ada ya? Nggak ada Mas. Oh nggak ada. Ya ini kan juga kita di Majalah Tempo udah kita tulis ya Iya. soal Jokowi yang rajin berkunjung ke berbagai daerah, bagikan kaos bergambar wajahnya gitu. Lo mungkin perlu punya itu sih, kaos bergambar wajah lu sendiri terus lu bagi-bagiin Ada gitu. kemarin yang sudah dijual, tapi tulisannya Korban Mulyono sih. Oh gitu ya. Itu ICW ya, ICW. Iya, iya. Ya oke. Dan di situ kemudian itu kan tujuannya untuk menjaga tingkat kesukaan publik ya pada Jokowi gitu kan. Sampai lebih dari 80% ya. Ya, 75 sampai 80 sekian. Jadi berbeda lembaga survei, angkanya memang beda-beda tapi di atas 75%. Jadi kalau ngobrol sama beberapa narasumber yang di partai politik maupun yang di lingkaran istana begitu, itu menyebutkan bahwa surveinya itu dilakukan di tingkat kelas bawah, Oh. ekonomi bawah gitu ya. Oke. Tapi Oke, memang oke. suara Jokowi atau popularitas Jokowi itu masih lebih tinggi di kelas masyarakat level menengah Bawah ya. Ya, bawah, bawah itu. dan menengah ke atas ini sudah, kalau bahasanya itu sudah hancur lebur lah karena beberapa sentimen termasuk dinasti politik dan segala Dinasti macam. politik. Oke. Tapi ini nggak pernah keluar ya yang semacam ini ya di lembaga survei ya. Itu harusnya Wow. lebih detail ya di surveinya, apakah yang disurvei adalah penerima bansos, apakah memang kelas menengah ke bawah, penerima kaos dan seterusnya, begitu kan harusnya diungkapkan juga ke publik gitu. Oke. Infonya menarik sekali sih. Soal tingkat kepuasan kepada Jokowi ini kan juga menjadi modalnya Jokowi ya terhadap pemerintahan selanjutnya begitu. Andaikan dalam diskusi-diskusi Jokowi masih dianggap penting karena masyarakat masih menerima Jokowi. Itu menjadi pertimbangan dan pembicaraan di elit-elit partai politik Kim gitu. Ya. Padahal kan ya kalau memang surveinya ternyata tidak mewakili atau tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, ya buat apa dipercaya gitu aja kan, sesimpel itu. Lo percaya nggak sih? Enggak. Nggak. Oh ya, Cica percaya nggak? Seperti jawaban gue minggu lalu, kepercayaan itu disisakan 2-3%. Oh iya, oke. Konsisten gue. Paten. Tapi Bram, dengan fenomena soal campaign positifnya Jokowi, lalu juga persiapan Jokowi pulang ke Solo, itu sikap Tempo seperti apa, Bram? Ya, Tempo memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya sah-sah saja ya ketika mereka mau mengkampanyekan keberhasilannya gitu. Nah, hanya saja ketika kemudian ada pelanggaran etik di situ. Kalau lu kan etik gitu kan. Nah, itulah kemudian menjadi persoalan. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya disampaikan dalam bentuk berita terus kemudian dalam bentuk editorial tapi kemudian malah muncul dalam bentuk berita. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat cara-cara yang ditempuh dengan cara yang kefefet gitu kan. Ya kalau tidak melakukan itu media tidak akan mau melakukan. Itu kan iming-imingnya ya tentu saja ada gitu kan, dan itu inisiatif dari pemerintah untuk kemudian memberikan atau mensponsori pemberitaan yang seolah-olah organik itu tadi gitu. Nah, disinilah kemudian pelanggaran seriusnya gitu loh. Kalau emang lu berprestasi ya berprestasi aja gitu loh. Nggak perlu kemudian orang
disuruh-suruh diberikan sesuatu, media massa juga harusnya bisa memberitakan gitu ya keberhasilan Jokowi. Tapi ya tadi kita juga tentu harus ngecek ya, benar nggak sih apa yang disebut sebagai keberhasilan prestasi. Tadi gue udah mention soal pembangunan infrastruktur yang itu yang merupakan kewajiban pemerintah, bukan merupakan keberhasilan pemerintah. Oke, lu boleh ngeklaim bahwa infrastruktur kita bagus, kita berhasil nih, Jokowi berhasil soal itu. Oke, tapi ada yang perlu dilihat juga, yaitu soal kerusakan demokrasi pada masa Jokowi. Nah, dalam pandangan Tempo, kerusakan atau damage dari apa yang dilakukan oleh Jokowi ya pemerintah terhadap demokrasi ini luar biasa besar. Kita sebutlah KPK, ya kan, hancur lebur gitu. Terus juga kemudian ya MK, ya kan, dirusak sebegitunya hanya untuk meloloskan putra mahkota gitu ya. Proses undang-undang cipta kerja. Ya, proses pembahasan undang-undang yang kacau balau gitu. Sampai kemudian ini terus duplikasi terus-menerus kan, kita melihat seperti revisi undang-undang pilkada. Kalau kemudian tidak ada pergerakan saat itu, gol ini barang dan akhirnya ada kerabat presiden dalam hal ini sudah kita mention juga di majalah Tempo, Kaesang, yang kemudian akan sangat diuntungkan. Nah ini kan kekacauan atau kegilaan ini kan merupakan sesuatu yang tidak boleh kemudian kita lupakan ya. Ini harus kita catat betul bahwa pada masa Jokowi kerusakan demokrasi yang luar biasa itu benar-benar terjadi. Betul. Mantap. Tapi gue mengingat kembali peristiwa 2012. Sewaktu Jokowi masih di Solo kan. Kan dia juga mengkampanyekan keberhasilan begitu ya. Keberhasilan dia merakit mobil SMK yang sampai sekarang nggak ada. Cukup sekian.